I was in the ceiling room one time and I saw a spirit sister. I had people talk to me. All of a sudden I hear this voice super loud. So we told my husband and I to move to Kauai. JJ dan Tylee dilaporkan hilang oleh ayahnya sendiri setelah mantan istrinya Lori tak dapat dihubungi sama sekali. Dia khawatir karena belakangan mantan istrinya bersikap aneh. Bahkan saat bertengkar, Lori pernah mengancam akan membunuh anak-anaknya. Dia pun melapor ke polisi guna meminta bantuan. Kepolisian lalu mengirim 2 petugas untuk melakukan penyelidikan awal. 2 petugas itu lalu mendatangi rumah Colby Ryan, kakak dari JJ dan Tylee. Namun Colby justru tampak bingung. Dia sama sekali tak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Saat itu juga di hadapan polisi, Colby menghubungi ibunya. Lori menjelaskan pada Colby kalau kedua adiknya baik-baik saja. Namun anehnya, Lori menjawab telepon itu dengan terburu-buru dan langsung memutuskan sambungan telepon. Colby berusaha menghubungi ibunya lagi, tapi nomornya sudah tidak aktif. Mungkin HP-nya sengaja dimatikan. Sesaat kemudian, Colby menerima pesan email dari ibunya yang intinya menjelaskan jika JJ dan Tylee sedang bersamanya dan kondisinya baik-baik saja. Namun saat pesan itu dibaca berulang-ulang, Colby merasa jika kalimat itu diketik dengan panik karena ada banyak huruf yang typo, jauh dari kebiasaan ibunya selama ini yang selalu menulis kalimat dengan rapi. Beberapa minggu sudah JJ dan Tylee menghilang, namun Lori tetap bersikukuh jika kedua anaknya baik-baik saja. Tapi di saat yang bersamaan, Lori juga tidak pernah menunjukkan anak-anaknya ke publik. Bahkan saat media-media di sana gencar memberitakan, Lori tetap tidak mampu menghadirkan kedua anaknya, tapi masih bersikeras dengan keterangannya jika kedua anaknya sedang bersamanya dan kondisinya baik-baik saja. Hal ini menimbulkan kecurigaan di publik jika sebenarnya Lori dan Chad, suami barunya, telah menghabisi kedua anaknya karena telah terpapar sekte sesat yang terobsesi dengan pemahaman jika kiamat sudah dekat. Hal ini tentu sulit diterima oleh orang-orang dekat Lori yang selama ini menjadi saksi jika Lori adalah sosok ibu yang hebat dan sangat menyayangi semua anak-anaknya. Sekarang kita tengok dulu sebentar profil dari Lori, tokoh utama kita dalam kasus kali ini. Lori dibesarkan oleh ibunya yang bernama Janice Chuk. Dia anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya laki-laki semua, yakni Alex dan Adam. Sedangkan adiknya perempuan diberi nama Summer Chuk. Mereka adalah keluarga yang religius. Lori dan ketiga saudaranya dibesarkan di lingkungan gereja dengan Injil Mormon yang menjadi kitab sucinya. Berbeda dengan saudaranya yang lain, Lori setiap hari membaca kitab sucinya dan dia tumbuh dewasa menjadi orang yang sangat religius. Namun, Lori memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dia menikah muda, hanya beberapa bulan setelah lulus SMA. Sayang, pernikahan itu tidak bertahan lama. Lori menjanda di usianya yang baru 19 tahun. Setahun kemudian, Lori menikah lagi dengan pria yang bernama William Lagioia. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Colby Ryan. Karena masalah ekonomi, Lori membawa pergi Colby setelah bercerai dengan William. Kemudian Lori menikah lagi dengan pria yang bernama Joe Ryan. Menurut Colby, saat bersama Joe, keluarga mereka sangat harmonis dan bahagia. Sebuah kehidupan yang selama ini dia dambakan. Bukan hanya dengan Joe seorang, tapi Lori dan Colby juga akrab dengan kakaknya Joe, yakni Annie Cushing. Kemudian Lori mengandung anaknya Joe. Dia sangat bersemangat saat mengetahui kalau bayi yang dikandungnya berkelamin perempuan.
Ketika sudah lahir, bayi perempuan itu diberi nama Tylee. Lori sangat bahagia dengan kelahiran anak perempuan yang dia damba-dambakan. Begitu juga dengan Colby. Dia sangat menyayangi adik tirinya tersebut. Dia selalu menjaga Tylee saat kedua orang tuanya tak ada di rumah. Hanya 3 bulan setelah Tylee lahir, Lori mengikuti kontes Ratu Kecantikan di Texas. Kepada wartawan, Lori mengatakan kalau dirinya mengikuti kontes itu karena mendapat bisikan gaib. Dia memang tidak keluar sebagai pemenang di ajang itu, tapi berkat mengikuti kontes, nama Lori menjadi populer. Dia sering muncul di berbagai acara televisi. Sayang, kepopuleran Lori berbanding terbalik dengan kehidupan rumah tangganya. Joe yang tadinya hangat dengan keluarga secara perlahan berubah menjadi kasar. Dia mulai menggunakan tangan saat berselisih paham dengan Lori. Tapi Lori masih bertahan. Namun tingkah Joe semakin menjadi-jadi. Puncaknya, Joe melakukan pelecehan seksual terhadap Colby. Lori sudah tak tahan lalu mengadu pada kakak iparnya, Amy. Di sini Amy mengajak Lori beserta kedua anaknya untuk tinggal bersamanya. Lori pun setuju. Namun Joe terus mengganggunya. Dia mengajak Lori beserta anaknya untuk kembali tinggal bersamanya. Tentu saja Lori menolak karena Joe telah berubah 180 derajat. Dia yang dulunya penyayang sekarang bak monster bagi keluarganya. Joe telah membuat trauma psikologis yang mendalam pada Lori dan kedua anaknya. Karena merasa sudah tak mampu lagi melindungi, Amy lalu menyuruh Lori untuk pindah keluar kota. Sebenarnya saat itu Lori merasa bimbang antara melapor polisi atau pergi. Entah apa yang jadi pertimbangannya, Lori memilih untuk pergi. Sayangnya Joe masih bisa menemukannya. Saat itu Lori benar-benar seperti pelarian. Dia selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Imbasnya, sekolah anaknya juga ikut berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Namun entah dengan cara apa, Joe selalu dapat menemukan keberadaan Lori. Meski hidupnya sedang dalam tekanan, hebatnya Lori tak meninggalkan sisi religiusnya. Dia tetap aktif dalam peribadatan dari satu gereja ke gereja yang lain. Tapi lama-lama ia lelah juga. Lori akhirnya memutuskan untuk kembali pada keluarganya. Di hadapan keluarga, Lori menceritakan kondisi hidup yang sedang dia jalani. Dia bercerita dengan sangat marah dan meminta dibantu mencari pembunuh bayaran. Tapi Alex, kakak Lori yang pertama, melarangnya dan meyakinkan Lori jika dirinya sendiri yang akan mengurusnya. Suatu hari, Alex mendatangi sebuah kafe yang ada Joe di dalamnya. Dia lalu naik ke podium dan bilang ke semua orang jika dirinya sengaja datang ke kafe itu untuk berduel dengan Joe yang telah memukuli adiknya. Alex juga berkata kalau saat itu perasaannya sangat sedih sekaligus marah saat mendengar keponakannya Colby bercerita jika dirinya dipaksa oleh Joe untuk melihat film dewasa. Setelah film itu selesai, Joe lalu mempraktekkan beberapa adegan yang ada dalam film tersebut. Spontan pengunjung pun ikut tersulut emosinya dan hampir saja mengeroyok Joe. Tapi Alex mencegahnya dan meminta agar dirinya saja yang bertarung dengan Joe. Dan duel itu pun akhirnya terjadi juga. Beruntungnya Alex yang memenangkan pertarungan itu. Dia menghajarnya habis-habisan sampai Joe tak kuat untuk berdiri. Semua pengunjung bersorak riang, tentu saja sambil merekam. Tapi tidak ada satupun orang yang melaporkan hal itu pada polisi. Rekamannya juga tidak disebar ke publik. Ini membuat pertarungan itu menjadi semacam rumor saja. Tapi faktanya, sejak peristiwa tersebut, Joe sudah tidak pernah lagi muncul di kehidupan Lori. Sebelum meninggalkan lokasi, Alex bilang ke Joe jika kelak dirinya masih mengganggu adik dan keponakannya, maka dia akan bertindak lebih jauh lagi.
dirinya tak akan segan untuk menyewa pembunuh bayaran. Kembali ke Lori, setelah lepas dari cengkeraman Joe, dia lalu membuka salon kecantikan. Namanya yang lumayan populer ditambah simpati dari publik membuat usahanya banyak dikunjungi orang. Suatu hari, salon Lori dikunjungi seorang duda kaya raya yang ingin perawatan. Duda itu bernama Charles. Saat itu, Lori sendiri yang menanganinya. Mereka pun berkenalan, lanjut pacaran beberapa bulan, lalu kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Meski Charles saat itu memiliki 3 orang anak yang ada dalam perwaliannya, tapi Lori berhasil menyatukan mereka semua dan seluruh anggota keluarga itu pun tinggal bersama di rumah Charles yang mewah. Tak sampai di situ, Lori bahkan mampu merubah gaya hidup Charles. Dia yang sebelumnya hobi mabuk-mabukan sekarang menjadi aktif dalam beribadatan. Bahkan pada satu kesempatan saat sedang kumpul dengan teman tongkrongan, Charles secara tegas mengatakan jika dirinya sudah tidak minum alkohol lagi. Pernikahan Lori dan Charles sendiri tidak dikaruniai anak. Karenanya Charles ingin mengadopsi keponakannya sendiri, JJ. Saat itu JJ menderita autis, sedangkan orang tuanya juga tengah berjuang melawan penyakitnya sendiri. Khawatir JJ tidak mendapat perawatan yang baik, karenanya Charles berinisiatif untuk mengadopsinya. Lori tidak keberatan dengan hal itu, begitu juga dengan anak-anak. Mereka semua sangat antusias dengan kehadiran JJ dan menganggapnya seperti saudara kandung. Meski JJ adalah penderita autis, tapi kehadirannya menyemarakkan suasana keluarga. Keuangan Charles yang kuat membuat anak-anak merasa aman secara finansial, tapi mulai resah dengan pemikiran orang tuanya. Colby menceritakan jika saat itu kondisi rumah berubah seperti kuil. Satu persatu orang tua mereka mengganti semua pernak-pernik yang ada di dalam rumah dengan foto dan aksesoris yang berbau gereja. Bahkan setiap kali hendak pergi ke gereja, Lori selalu bilang pada anak-anak jika dirinya telah menerima bisikan-bisikan gaib tentang kiamat yang sudah dekat. Tapi anak-anak meragukan hal itu dan justru menganggapnya aneh. Perbedaan pemikiran itulah yang membuat suasana keluarga menjadi canggung, seperti ada jarak antara orang tua dan anak-anak. Guna mencarikan suasana, Charles mengajak mereka untuk liburan ke Hawaii. Dan pada tahun 2014, berangkatlah mereka ke Pulau Hawaii. Suasana pun kembali mencair. Anak-anak merasa sangat senang. Rencananya mereka liburan selama sepekan, tapi karena saking senangnya, anak-anak meminta tambahan waktu sampai 1 bulan. Charles bukan hanya mengiyakan, tapi langsung membeli properti untuk tempat tinggal mereka. Tak terasa liburan mereka kebablasan hingga 3 tahun. Tepatnya pada tahun 2017, mereka baru pulang dari liburannya di Hawaii. Hanya berselang 2 bulan setelah kembali ke rumah, Colby memutuskan untuk menikah dengan adik sahabatnya yang bernama Casey. Tapi Lori menentang rencana tersebut. Dia menganggap jika Casey hanya hendak menjauhkan Colby dari gereja. Merasa alasan itu hanya dibuat-buat, Colby tetap melangsungkan pernikahannya. Pada saat resepsi pernikahan sedang berlangsung, akhirnya Lori hadir juga, meski dengan perasaan yang kurang bahagia. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Mereka semua turut hadir kecuali Tylee. Bagi Colby, itu adalah hal yang aneh, mengingat selama ini hubungan kakak beradik itu baik-baik saja. Dia pun menanyakannya, tapi Lori saat itu cuma menjawab jika Tylee tak dapat hadir karena sedang mengikuti les olahraga ski. Tentu saja Colby dan Casey tidak mempercayainya. Tapi mereka juga tidak menanyakan lebih jauh, takut merusak suasana. Sejak pernikahannya, hubungan Colby dengan ibunya menjadi renggang. Mereka jarang sekali berkomunikasi. Beberapa kali Colby mencoba memulai pembicaraan, tapi Lori hanya menjawabnya dengan datar.
dan hubungan ibu dan anak itu pun semakin menjauh, dan menjauh. I was in the ceiling room one time and I saw a spirit sister. I had people talk to me. All of a sudden I hear this voice super loud. So we told my husband and I to move to Kauai. I have been ministered to by the angel Moroni. I have seen him. Angels and giving me instructions on things that I can do to help further the Father's work. The time is now. The Lord is gathering his people